Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi udah lihat ya, tadi saya hidupin tes untuk diesel ini. Ini dieselnya mereknya VD dengan tipe 4DX32 ya, di 73 kW ya, dikoppel dengan pompa Ebara dengan tipe GS65 strip 250. Jadi kemampuan pompanya ini bisa menghasilkan kapasitas air di 500 USGPM di head 10 bar. Jadi untuk engine ini ya, yang akan saya bicarakan tentang engine ini adalah soal perawatan ya, soal perawatan dan apa saja yang perlu diperhatikan, dicek ya ketika dalam perawatannya itu ya. Jadi untuk pertama itu kan pasti bahan bakar ya, bahan bakar dulu lah ya. Bahan bakar ini kan solarnya ini kita bisa pakai solar apa saja, tapi yang paling bagus sih Dexlite ya, dan saya sangat tidak rekomendasikan itu biosolar karena biosolar itu kurang bagus ya. Jadi yang bagus tuh Dexlite. Nah ini teman-teman juga perlu ketahui, jika solar ini tidak dipakai ya dalam waktu lama ya, maksimal 6 bulan, itu solar itu bisa berkurang kualitasnya ya. Jadi kalaupun mau disimpan itu harus di suhu sekitar 20 derajat ya, sampai ke bawah ya. Jadi 20 derajat ke bawah itu bagus untuk nyimpan solar. Kalau ke atas ini nggak bisa lama-lama, paling lama itu sekitar 6 bulan harus ganti karena kualitasnya berkurang. Nah, kalau kualitas solar berkurang tentu berakibat buruk kepada performa engine itu sendiri. Nah, untuk oli ini ada penggantiannya di 250 jam pemakaian, atau paling enggak kalau tidak dipakai itu paling lama 6 bulan lah ya. Kadang ada yang setahun baru ganti, itu nggak masalah, tapi memang harus diganti ya, paling maksimal tuh setahun sekali ganti lah ya, karena untuk hidran ini kan jarang sekali dihidupkan. Jadi untuk mencapai 250 jam pemakaian itu dalam waktu setahun itu pasti lebih cepat dulu waktu yang tercapai dibandingkan dengan waktu pemakaian ya. Oke. Jadi ketika mengganti oli ya, sekalian saja mengganti filter solarnya. Jadi di sini filter olinya yang di bawah ini ya, pakai tipe SAE 40 ya, SAE 40, dan ini filter solarnya ya. Solarnya sebaiknya pakai Dexlite ya, sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang perlu perhatikan lagi adalah aki nih, aki ya. Ada engine yang memakai aki 12 volt, ada yang memakai aki 24 volt. Kalau 12 volt pakai aki 1 bisa berukuran dari 70 ke atas ya. Kalau untuk 2 aki ini biasanya bisa juga pakai 70 Ah ke atas. Nah, ini 24 volt kebetulan, jadi kita pakai 2 aki. Yang aki yang di hadapan teman-teman sekarang ini 100 Ah, ini kali 2, jadi 200 Ah untuk untuk bisa menstart ya, dinamo starter untuk menghidupkan engine ini. Oke, yang harus perhatikan adalah perawatan akinya itu di level ya, level air ya. Jadi harus dicek ketika menghidupkan ya, sebelum menghidupkan secara berkala lah dicek ya. Jadi ada level-levelnya, ini upper level dan ini lower level ya kan. Jadi kalau mengisi air aki, lihat dari sini ya, kalau sudah masuk ke lower level harus ditambah dengan air aki ya, ditambah, jangan aki sur ya. Aki sur itu untuk ngisi pertama kali ya, jadi untuk nambah ada sendiri.
air akinya. Jadi ini dilihat dari sini, upper level dan lower level. Terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Jadi boleh di batas maksimal di sini atau lower minimal di sini. Oke, untuk radiator ini kan kita bisa pakai air biasa lah, air pump atau air sumur ya. Tapi bagusnya sih pakai coolant ya, karena coolant itu kan mencegah korosi dan karat ya. Terutama yang merusak radiatornya adalah karat. Jadi air biasa itu cenderung gampang menyebabkan karat pada radiator ya. Jadi bagusnya pakai coolant. Oke teman-teman, selain oli, solar, dan aki, yang harus diperhatikan lagi ini adalah di filter udara ya, filter udara atau filter hawa ini ya. Di dalam sini ada filter sendiri. Nah ini biasanya di beberapa engine itu ada indikatornya ya, di selang ininya ada indikator, tapi ini enggak ada sama sekali. Jadi mau nggak mau ketika ngeceknya harus dibuka ya, buka filternya. Jadi dibuka tutupnya ini ya, untuk ngecek apakah kotor atau tidak. Kalau kotor banget nggak bisa dibersihin, sebaiknya diganti. Jadi kalau masih bisa dibersihin, bersihin aja. Jadi itu ya teman-teman, kalau sebelum mau menghidupkan atau perawatannya itu yang harus perhatikan adalah cek aki ya, cek air radiator, cek solar, cek oli ya. Kalau misalnya solar masuk angin, tinggal dipompa di sini ya. Ini pompa di sini. Caranya sudah sering saya videokan, buka baut filter di atas ini, biasanya baut 13, dilonggarkan lalu dipompa ini sampai keluar solar, keluar anginnya. Nah untuk selang solar sebaiknya sih indikator ya, ada indikator yang bisa dilihat ya, seperti ini selangnya ya. Jadi selang tembus pandang seperti ini yang ada benangnya ya, jangan yang polos. Kalau yang polos cepat kaku dan pecah. Tidak pula yang hitam ya, yang hitam itu ke selang hidrolik bagus, tapi kita tidak bisa melihat tembus ya solar di sini. Jadi kalau pakai selang seperti ini, seandainya masuk angin tuh kelihatan udara di dalam selang ini ya. Nah itu bisa sebagai indikator kita untuk mengetahui apakah ada udara di aliran solarnya atau tidak. Oke teman-teman, cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.